Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kondisi transportasi, kondisi penggunaan lahan, kondisi sosial ekonomi, serta pola jaringan transportasi yang menggunakan pendekatan geografi dalam destinasi pariwisata wilayah kota Cirebon. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Deswita Saragi. Perkenalkan, nama saya Joseph Pangestu Sitio. Perkenalkan, nama saya Mere Krisdayanti Gultom. Perkenalkan, nama saya Natalia Anggriani Girsang. Saya Isnani Kamalfiti Saragi. Perkenalkan, nama saya Cevin Saputra Manalu. Berikut ini videonya. Yang pertama yaitu mengenai kondisi transportasi wilayah Cirebon. Sistem transportasi. Sistem transportasi merupakan suatu sistem yang memiliki fungsi untuk memindahkan orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam upaya mengatasi hambatan jarak geografis maupun topografis. Transportasi memiliki dimensi yang kompleks karena tidak hanya berfungsi memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi juga menyangkut kebutuhan lainnya seperti kebutuhan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, kebutuhan transportasi disebut juga sebagai kebutuhan turunan atau derived demand. Kondisi existing. Kondisi existing terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ketergantungan masyarakat atas penggunaan kendaraan pribadi. Yang kedua, penurunan layanan angkutan umum. Yang ketiga, belum seluruh wilayah kota terlayani oleh sistem angkutan umum. Yang keempat, masih adanya rute angkutan umum yang saling berhimpit. Serta yang kelima, antar simpul transportasi darat. Berikutnya, mengenai kondisi existing wilayah Kota Cirebon. Yang pertama, ketergantungan masyarakat atas penggunaan kendaraan pribadi. Sebagaimana kota-kota besar lain di Indonesia, Kota Cirebon juga menghadapi permasalahan berupa ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Pertumbuhan jumlah sepeda motor di Kota Cirebon mencapai lebih dari 3% per tahun, sementara itu pertumbuhan mobil pribadi yang mencapai 7% per tahunnya. Yang kedua, penurunan layanan angkutan umum. Di tengah semakin tergantungnya masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi, kualitas layanan angkutan umum di Kota Cirebon terus mengalami penurunan. Minat penggunaan angkutan umum rendah sehingga perlu peningkatan kualitas sebagai salah satu solusi mengatasi permasalahan transportasi dan memberikan pilihan bagi pengguna jalan dalam melakukan aktivitasnya. Penurunan angkutan umum terlihat dari kendaraan yang telah beroperasi dan kendaraan yang telah mendapat izin operasi. Yang ketiga, belum seluruh wilayah kota terlayani oleh sistem angkutan umum. Ada wilayah-wilayah permukiman baru, terutama di wilayah bagian selatan di Kota Cirebon, yang belum dilayani oleh angkutan umum. Hal ini terlihat dari rute angkutan umum yang saat ini beroperasi di Kota Cirebon. 4. Masih adanya rute angkutan umum yang saling berhimpit. Banyaknya rute-rute yang ada saat ini saling berhimpit, contohnya pada beberapa ruas jalan utama seperti Jalan Wahidin, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Jalan Siliwangi yang dapat menyebabkan jumlah penumpang pada satu kendaraan tidak banyak. Yang kelima, antar simpul transportasi darat yaitu Terminal Harjamukti, Stasiun Perujakan, Stasiun Kejaksan. Belum ada layanan angkutan umum berdampak terhadap penggunaan kendaraan pribadi pada saat menuju simpul transportasi tersebut. Rencana pembangunan layanan angkutan umum. Konsep penyusun rute angkutan jalan yang mengintegrasikan Terminal Harjamukti dengan stasiun kereta api Kejaksan dan Perujakan digunakan beberapa indikator kinerja sebagai kerangka untuk menganalisis rencana-rencana yang sudah ada. Pertama, layanan terang. Layanan terang didesain untuk memberikan layanan pada kawasan permukiman, perdagangan, dan pusat-pusat kegiatan serta simpul-simpul transportasi di Kota Cirebon. Layanan yang direncanakan ini pada koridor-koridor utama untuk menjamin kecepatan tempuh dan keandalan operasi yang tinggi.
untuk melayani ke kawasan-kawasan pembangkit perjalanan yang lebih kecil menggunakan layanan pengumpan atau feeder. Sehingga rute layanan menjadi sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna, serta tidak perlu menempuh rute yang melingkar, yang berpotensi mengurangi kecepatan tempuh total. Layanan pengumpan atau feeder dalam penelitian ini dengan menata ulang atau memodifikasi jaringan trayek angkutan umum yang ada saat ini. Penataan yang dimaksud adalah dalam hal operasional diperlukan pengurangan trayek yang berimpit atau tumpang tindih. Hal ini dilakukan dengan metode superimpos semua jaringan trayek angkutan umum yang mendukung layanan trunk. Dan yang kedua yaitu analisis coverage. Analisis ini dilakukan untuk melihat area layanan angkutan umum terhadap wilayah sekitarnya dengan jarak perjalanan menggunakan jalan kaki. Gambar 9 memperlihatkan area cakupan layanan dari jalur trunk US atau 9,65 km, jalur trunk BT 1 atau 9,60 km, dan jalur trunk BT 2 8 km. Total area cakupannya yaitu 496 hektar atau 16,35 km kubik. Sebagian besar area ini merupakan area komersial, perkantoran, kawasan pendidikan, dan permukiman. Perpindahan, transfer, atau moda. Analisis ini digunakan untuk melihat ketersambungan antara layanan trunk dan feeder. Metode yang digunakan yaitu user-based indicator, yaitu jumlah transfer antar moda angkutan umum yang digunakan oleh pengguna pada saat melakukan suatu perjalanan ke suatu tujuan dalam kota Cirebon. Semakin jauh perjalanan, terkadang membutuhkan semakin banyak transfer ke moda lain dalam suatu sistem angkutan umum. Semakin sering transfer dilakukan, makin tidak disukai bagi pengguna karena mengurangi kenyamanan layanan. Gambar 10 menunjukkan pembagian area atau zoning layanan berdasarkan posisi jalur trunk, sehingga area yang dibatasi oleh jalur trunk merupakan area layanan angkutan umum. Untuk pengembangan halte angkutan umum dalam mendukung layanan trunk feeders sebagai tempat alih moda dapat dilihat pada gambar 11, yaitu rute angkatan pemandu moda. Damri menyediakan armada angkutan pemandu moda khusus dari Terminal Hajar Mukti Cirebon menuju Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kartajati Majalengka. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan masyarakat Cirebon dan sekitarnya yang bepergian menuju Bandara Kertajati. Terdapat 3 armada bus yang disediakan. Jadwal keberangkatan bus Damri dari Terminal Harjamukti dimulai dari pukul 3 pagi WIB sampai pukul 9 malam WIB setiap harinya. Bus akan diberangkatkan dengan jarak interval 2 jam setelah keberangkatan bus sebelumnya. Adapun tarifnya yaitu Rp40.000 per orang. Waktu tempuh yang diperlukan dari Terminal Harjamukti ke Bandara Kertajati hanya butuh 1 jam perjalanan, dikarenakan rute perjalanan yang digunakan melalui jalur tol Cipali. Pada wilayah pesisir kota Cirebon, secara fisik memiliki sumber daya yang potensial untuk dikembangkan ke depannya. Masalah yang terjadi saat ini bahwa pemanfaatan lahan yang ada di kawasan pesisir tersebut belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Hal tersebut, jumlah keluarga miskin mencapai 41%, pendapatan yang diperoleh masyarakat masih dalam kategori rendah, 47% masyarakat bekerja sebagai buruh. Indeks daya di 2 kecamatan pada kawasan studi juga paling rendah di antara kecamatan di kota Cirebon dan masih banyak pencari kerja. Ekonomi kota di Cirebon tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,99% dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,29%. Dari sisi produksi, lapangan kontraksi pertumbuhan
mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 12,19% dari sisi pengeluaran. Komponen pembentukan modal tetap bruto mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 5,59%. Struktur ekonomi Kota Cirebon pada tahun 2020 didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dari eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 29,73%. Diikuti jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,69%, transportasi dan pergudangan sebesar 11,47%, industri pengolahan sebesar 10,21%, dan konstruksi sebesar 9,45%. Jaringan transportasi dan pengembangan destinasi pariwisata di Kota Cirebon. Pengembangan pariwisata membutuhkan stabilitas yang baik untuk mendukung konektivitas wilayah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran jaringan transportasi dalam pengembangan destinasi pariwisata di Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan analisis spasial jaringan berbasis GIS untuk mendapatkan komponen sistem jaringan jalan di setiap kecamatan, sehingga nilai indeks transportasi yang meliputi indeks alfa, beta, gamma, eta, dan jaringan kepadatan jalan. Hasil penelitian menunjukkan Kota Cirebon memiliki konektivitas dan stabilitas rendah sampai ke sedang, dengan indeks alfa 0,1323, indeks beta 1,2608, indeks gamma 0,4221, indeks eta 0,1576, dan kepadatan jaringan jalan mencapai 20,868 km/2. Di tingkat kecamatan, Pekalipan merupakan wilayah yang paling mudah diakses berdasarkan semua parameter jaringan jalan dan menjadi tempat yang cocok untuk pengembangan pariwisata di Kota Cirebon. Terima kasih.